Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Syaputri Ayu dengan NIM 19 13 5125 D4 Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai analisis tingkat kepentingan dan fasilitas daya tarik wisata Taluk Sikulo Pesisir Selatan. Sebelumnya saya mohon maaf karena laptop saya sedang bermasalah, jadi di sini saya menggunakan Zoom dengan HP. Baiklah, untuk yang pertama itu latar belakang. Sumatera Barat adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata. Perkembangan pariwisata di Sumatera Barat dapat memberi andil yang besar kepada perekonomian daerah maupun masyarakat. Karena Sumatera Barat memiliki banyak daya tarik yang tersebar di berbagai daerah seperti wisata alam, wisata buatan, dan wisata minat khusus. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi destinasi wisata pantai yang terdiri dari kawasan wisata Mandeh, Pantai Batu Kalang, Pantai Carocok Painan, Pantai Taluk Sikulo, Pulau Cingkuak, Pantai Sago, Pantai Muaro, dan juga Pantai Bayang. Dan juga ada wisata air terjun Bengsani, Jembatan Akar, air terjun Timbulun, dan masih banyak wisata lainnya. Tersimpan sebuah tempat yang begitu menakjubkan di daerah pantai Samudra yang terletak di seberang pantai Batu Kalang, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Tempat itu dikenal dengan nama Taluk Sikulo. Lokasi ini terbilang tempat yang sangat jarang dijamah oleh masyarakat. Hal ini karena akses untuk mencapai lokasi ini butuh perjalanan kurang lebih 2 jam dengan cara berjalan kaki. Memang akses untuk menuju Teluk Sikulo ini tidak bisa diakses oleh kendaraan karena terletak jauh di pinggiran jalan umum. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu tidak adanya toilet di Teluk Sikulo. Selanjutnya, tidak ada pedagang makanan dan minuman di Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Dan akses menuju wisata Teluk Sikulo yang sulit. Dan selanjutnya, belum tersedianya fasilitas musola di Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Yaitu selanjutnya batasan masalah, tingkat kepentingan fasilitas, kinerja fasilitas, dan analisis tingkat kepentingan dan kinerja fasilitas daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kepentingan fasilitas di daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Yang kedua, bagaimana tingkat kinerja fasilitas di daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Yang ketiga, bagaimana analisis tingkat kepentingan dan kinerja fasilitas daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu dari penelitian yang telah dilakukan, tujuannya untuk menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja fasilitas daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Tujuannya khusus, yang pertama mendeskripsikan tingkat kepentingan fasilitas di daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat kinerja fasilitas di daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Dan selanjutnya, menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja fasilitas daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara akademis, memberikan pengetahuan yang baru berkaitan dengan tingkat kepentingan dan kinerja fasilitas daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Secara praktis terdiri dari 3. Yang pertama, bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan daya tarik wisata Teluk Sikulo yang dikembangkan, yaitu daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan. Bagi pengelola wisata, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pengelola agar bisa mengembangkan daya tarik wisata Teluk Sikulo Pesisir Selatan dan lebih berkembang lagi ke depannya sehingga makin banyak wisatawan yang akan datang. Bagi investor, diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan kepada investor agar bisa menimbang untuk mendanai pembuatan sarana prasarana wisata Teluk Sikulo ini. Selanjutnya, aspek-aspek teoritis. Yang pertama itu pengertian kinerja. Menurut Bastian dalam Hessel Nogi 2005 halaman 175, kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran
tujuan, visi misi, dan tingkat organisasi tersebut. Fasilitas. Menurut Kotler dalam Apriyadi 2017 mengemukakan bahwa segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Jadi fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen. Ketiga, daya tarik berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2009 adalah daya tarik dijelaskan sebagai suatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual yaitu kelompok fasilitas wisata terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan fasilitas pelengkap. Dan ini jadi penilaian wisatawan berpengaruh pada tingkat kepentingan fasilitas, kinerja fasilitas, dan menjadi rekomendasi sarana wisata. Selanjutnya, hipotesis. Pertanyaan dalam penelitian yang dideskripsikan yaitu bagaimana analisis tingkat kepentingan dari kinerja fasilitas daya tarik wisata Taluk Sikulo Pesisir Selatan. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif data kuantitatif dengan metode survei. Menurut Sugiono tahun 2018 halaman 13, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positif atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan sistem statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Kemudian menurut Arikunto 2007 halaman 236, metode survei merupakan suatu jenis penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam bidang sosiologi, bisnis, politik, pemerintah, dan pendidikan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian tentang analisis tingkat kepentingan dan kinerja fasilitas daya tarik wisata Taluk Sikulo Pesisir Selatan dilaksanakan waktu Maret-April 2022. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2019 halaman 68. Dan selanjutnya definisi operasional. Variabel independen menurut Sugiono 2017 halaman 39. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen menurut Sugiono 2017 halaman 39 adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nomor 5, populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian menurut Sugiono 2013 halaman 80 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 26 karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis dan teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan atau dapat langsung dari responden dengan cara menyebar kuesioner. Data primer tersebut adalah data tentang daya tarik wisata Taluk Sikulo Pesisir Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang tersusun. Kuesioner tersebut dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup yang diberikan kepada responden secara langsung dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang disusun dalam skala Likert dengan penyusunan dalam bentuk kalimat yang bersifat positif yang berhubungan dengan kedua variabel penelitian. Uji coba instrumen yang pertama itu uji validitas instrumen. Menurut Arikunto 2010, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Alat ukur dikatakan valid atau sahih apabila mempunyai
apabila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara cepat dan tepat. Selanjutnya, uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2013, instrumen reliable adalah instrumen yang beberapa kali mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Important Performance Analysis atau IPA, atau analisis tingkat kepentingan dan kinerja digunakan untuk menjawab perumusan masalah mengenai sejauh mana tingkat kepuasan pengunjung terhadap fasilitas yang ada di daya tarik wisata Taluk Seguro pesisir selatan. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.